kalau stunting kan tadi gagalnya ya, perkembangan terganggunya bayi gitu ya. Bayi, janin. Bisa sebutin kerdil nggak sih? Nah, itu jadi hasilnya, dampaknya akan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bersama saya Dian Effendi di program podcast Bilik Mata Jabar. Kali ini kita sudah kehadiran Bapak Dr. Nurul Rasihan sebagai PLT Kabid Kesehatan Masyarakat Bandung Barat. Ya. Selamat datang nih dokter. Baik dokter, ini kita ingin ngobrol masalah program yang ada di Bandung Barat mengenai namanya stunting. Ya. Bagi kami itu ya agak awam juga nih dok ya. Ini biar mungkin baraya juga yang di rumah pengen tahu nih dok, apa sih yang namanya stunting itu? Ya, makasih ya Kang. Jadi memang sebetulnya stunting bukan program sebetulnya. Jadi bukan program Kabupaten Bandung Barat gitu. Sebenarnya memang di se-Indonesia dan sedunia juga memang stunting itu adalah gangguan. Jadi adanya gangguan tumbuh kembang dari si anak. Gitu, faktornya? Faktor banyak sekali, apalagi dari 1000 hari masa pertama ya. Jadi 1000 hari pertama itu dari mulai ibunya mau hamil, pada saat hamil dan melahirkan, itu banyak sekali faktor-faktor yang menentukan gangguan tumbuh kembang si anak ini. Mulai dari mungkin dari awal ya, ibunya nih, calon ibu, dia mungkin kekurangan asupan gizi yang baik lah gitu ya. Sudah kurang asupan gizi yang baik, dia hamil, menikah, kemudian hamil, pada saat masa kehamilan terganggu juga. Jadi mungkin kekurangan energi proteinnya, seperti banyak sekali ya macam-macam penyakitnya. Kemudian bayinya terganggu, kemudian pada saat melahirkan itu juga terganggu juga tumbuh kembang. Jadi tidak ibaratnya kita secara awal kita bilang tidak berkembang dengan optimal gitu ya. Jadi gangguan tumbuh kembang itu gara-gara asupan gizinya, mungkin gara-gara ibunya kurang gizi, gampang terserang penyakit juga ibunya, sehingga menyebabkan kelainan pada anaknya juga bisa seperti itu. Dan juga memang itu menjadi permasalahan tidak hanya nasional, tapi dunia juga sudah mati-mati, karena memang kita negara berkembang kan, hanya berkembang gitu ya, belum maju-maju kan ya. Jadi negara berkembang dan juga kita benar-benar sekarang fokus dalam hal asupan gizi terhadap calon ibu hamil dan anak itu sendiri. Nah, itu maksud yang disebut dengan asupan gizi ya. Itu apakah disebutnya 4 sehat 5 sempurna? Itu sebenarnya tagline dulu ya. Itu tagline cukup baik ya, dari zaman saya kecil. Sekarang udah sekarang. Sekarang sebetulnya sudah banyak sekali. 4 sehat 5 sempurna yang memang kita didoktrin dengan hal itu, dan itu cukup baik sebetulnya. 4 sehat 5 sempurna plus susu. Mungkin sekarang ditambah lagi dengan vitamin. Ya, suplemen juga yang sudah banyak sekali dikembangkan secara secara teknologi yang kekinian gitu kan. Sudah sangat baik penyerapannya oleh si anak. Nah ini dok, untuk mengetahui bahwa ibu hamil ini memiliki terindikasi lah ya bahwa bayi itu ada indikasi yang namanya stunting, itu bisa nggak? Bisa kelihatan nggak? Bisa. Apalagi oleh dokter-dokter SPOG ya, dokter kandungan gitu kan. Pada saat awal-awal masa kehamilan itu memang sebagian sering kontrol nih, selain ke bidan, biar mengetahui perkembangan si janinnya itu. Kemudian nanti kan ada kita bisa lihat dengan USG dan lain-lain kan, nanti apalagi dengan nanti ada dokter SPOG yang memantau juga, melihat seberapa besar lingkar kepalanya, normal tidak gitu kan, panjang bayinya juga seperti apa, janinnya seperti apa, tulang-tulangnya, padatannya kan, itu kan bisa dilihat juga sih sebetulnya. Jadi pada awal kehamilan, si ibu ini memang diharapkan sudah harus bertemu dengan tenaga kesehatan gitu, agar mengetahui kembangan apakah itu di paskes pertama ya seperti puskesmas, di posyandu juga bisa kontak juga dengan tenaga kesehatan bidan desa, di desa-desa kan banyak. Nanti untuk kelas selanjutnya kan ketemu juga dengan dokter spesialis kandungan gitu kan, untuk misalkan udah usia-usia yang bisa dilihat gitu ya, janinnya sejauh mana ini ada. Itu pada saat misalnya sudah terindikasi dok, apakah bisa diselamatkan atau misalnya menjadi normal lah gitu?
pada saat misalnya dia terindikasi di janinnya itu. Oh, Saat di jadi rahim. sudah terdeteksi secara dini gitu ya. Betul. Nah, sebetulnya kita bisa intervensi ya dengan tadi suplemen. Kita perhatikan dengan adanya suplemen saat ini dengan pembuatan suplemen dan teknologi yang cukup baik gitu ya. Jadi penyerapan sudah sangat baik diserap oleh si janin. Diharapkan memang itu bisa merubah itu supaya menyelamatkan lah. Jadi tidak jatuhnya ke stunting nantinya si anaknya gitu. Nah itu dok, kalau stunting kan tadi gagalnya ya perkembangan terganggunya bayi gitu ya. Bayi janin. Bisa disebut kerdil nggak sih? Nah itu jadi hasilnya dampaknya akan seperti itu. Bukan berarti yang kerdil itu kita bilang stunting, tapi ada tanda-tanda lainnya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dia kerdil. Itu bisa kita lihat dulu apakah turunan mungkin ibu bapaknya juga iya secara genetik, tapi akan terlihat stunting ini ada gangguan dari perkembangan otak. Ya mungkin agak lemot mungkin ya daya tangkapnya agak susah gitu ya. Selain dari yang bisa kita lihat dari kekerdilannya itu tubuhnya gitu yang kurang berkembang. Seperti itu simpelnya sih. Nah itu nanti efek apa sih pada saat misalnya sudah melahirkan dengan anak yang di usia sudah agak dewasa itu biasanya? Jadi memang untuk yang anak stunting ini dia nanti akan bermasalah pada saat menempuh atau menerima informasi-informasi ya di sekolah, apalagi mungkin di rumah, lingkungan. Ibarat kata kayak misalkan dia akan terlambat dalam hal perkembangan tidak sesuai usianya mungkin. Bisa seperti itu juga. Jadi tidak cepat tanggap, lemot, mungkin dia secara berpikirnya. Dan itu kan kedepannya akan muncul generasi-generasi kalau misalkan tidak dicegah dari sekarang, generasi stunting yang nanti akan berdampak ke negara kita juga gitu kan. Negara ya jadi kurang maju gitu ya. Karena tidak seperti Indonesia-nya ya. Betul gitu seperti itu kan. Jadi memang harus benar-benar diselamatkan ya dalam hal ini ya. Dari sekarang. Nah ini dok, langkah apa sih yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi terjadi stunting ini untuk benar-benar? Jadi memang langkah-langkahnya itu memang saat ini kita selain terus melakukan promosi kesehatan, itu yang utama ya, karena corongnya kita di kesehatan itu promosi kesehatan. Kita lakukan konseling, ada edukasi juga ke masyarakat, gitu. Karena yang utama itu adalah dari awal gitu ya, si calon-calon ibu ini harus sudah mengerti terkait kondisinya pada saat dia memutuskan sudah usia menikah dan pada usia kehamilan. Dari awal pun sudah mengerti, asupan gizi apa saja yang sudah harus saya persiapkan untuk janin saya gitu kan. Jadi memang tidak langsung pada ibu hamilnya saja, tapi mundur ke belakang kan. Jadi pada usia-usia produktif, ya usia-usia mau akan jadi calon pengantin gitu ya. Nah itu sudah dibekali, makanya kita sering juga ke sekolah-sekolah untuk selain ke desa atau pasti ke desa-desa. Termasuk yang posyandu juga ya dok ya. Betul. Dan memang intinya edukasi itu salah satunya adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Itu kan diberikan semacam-macam ya dok ya. Iya, ASI itu gratis tapi luar biasa gitu kan. Dibandingkan susu formula ya, itu ASI sangat-sangat mungkin itu hadiah dari Tuhan ya. Bahwa itu sangat mudah didapatkan, gratis dan bisa di mana aja. Gitu ya. Dok, ini tadi disampaikan bahwa ASI ini sangat membantu ya dok ya dalam hal mengurangi adanya kurang asupan gizi. Ya. Nah itu kadang-kadang ada juga ibu yang melahirkan tuh enggak loh, karena ya mungkin khawatir mengurangi daya keterampilan gitu kan. Daya tarik gitu kan. Nah ini bagaimana nih dari dinas kesehatan dalam hal ini memberikan edukasi lah ya. Ya, memang betul ya. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Zaman dulu mungkin banyak anak, banyak rezeki juga. Jadi seorang ibu ingin sekali punya banyak anak. Untuk saat ini mungkin beralih ya. Lebih ke arah, ngapain terlalu banyak gitu ya anaknya gitu ya. Dan kadang satu anak pun untuk diberikan ASI eksklusif karena mungkin ibunya sibuk dengan
pekerjaan, sehingga ASI-nya tidak terangsang karena tidak disedot oleh si bayinya, sehingga menjadi tidak berproduksi gitu. Jadi sedikit banyak yang mengeluhkan kan, mama muda gitu kan, dan nggak mungkin diganti sama bapaknya gitu. Nggak mungkin Bisa beda gitu. Bisa gitu. Jadi itu memang kenapa ibu itu pada saat ada istilahnya tuh inisiasi menyusui dini gitu ya, pada saat lahir tadi sama itu langsung lahiran langsung didekapkan ke ibunya untuk menyusui payudara ibu, payudara ibu, untuk agar dia merangsang dari sejak awal keluar lahiran. Itu di ruang operasi kalau misalnya sesar, kalau enggak saat ibu bidan lahiran normal, dia langsung didekapkan sama ibunya untuk dihisap. Nah dari awal situ sampai seterusnya harus terus gitu. Nah, jadi itu berapa lama tuh itu? Untuk ASI. Untuk ASI itu 6 bulan. 6 bulan. Iya. Ini mah 6 bulan itu harus eksklusif kan. Dan adiknya yang 2 tahun tidak? Iya, kalau 2 tahun itu kan jadi setelah 6 bulan boleh tidak eksklusif lagi. Oh, gitu. Bisa dicampur dengan yang lain. Kalau yang 6 bulan wajib eksklusif. Nah selain ini, dok, apa sih kendala di lapangan dalam hal memberikan edukasi dengan adanya stunting ini? Nah itu memang banyak sekali kendala di lapangan kaitannya dengan pemahaman ibu-ibu muda nih yang sekarang ya kendalanya. Jadi yang pertama mungkin pemahaman ibaratnya sudah turun temurun nih, bahwa memang cara perawatan dananya mungkin kurang maksimal gitu ya, pemahaman seperti itu. Dan juga yang tadi yang di awal dikatakan Akang ya, bahwa memang lebih ke penampilan mungkin nih. Betul. Gitu ya. Jadi nah, kan modis ya. Nah, gitu. Jadi kayaknya nanti kalau terlalu sering disedot kan mungkin penampilannya berubah gitu kan. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi memang mindset anak-anak sekarang ya, mesti ibu-ibu sekarang harus kita coba rubah juga di situ kendala. Ini dok, apa sih manfaat yang utama ya dok ya dalam pemberian ASI dalam hal mengantisipasi yang stunting? Selain itu, manfaat utama untuk pemberian ASI. Manfaat utamanya ya, jadi manfaat utama dari pemberian ASI ini selain asupan nutrisi yang ideal pada bayi, itu juga memberikan antibodi kepada bayi. Karena di dalam ASI itu ada antibodi memang yang sudah yang nggak bisa tergantikan dengan yang lain ya dok? Iya, itu antibodi awal si bayi itu dan si ibu. Makanya dari awal sudah tidak diberikan ASI, itu biasanya gampang sakit kan? Gampang sakit-sakitan. Nah ini yang belum banyak tahu nih dok. Nah itulah makanya bidan semua anaknya sudah tahu bahwa harus ada IMD, inisiasi menyusui dini, pada saat lahiran brojol langsung didekatkan ke ibunya, ke ibunya, biar itu mendapat adanya kolostrum. Nah itu kolostrum itu yang awal air susu itu mau keluar, nah itu kandungan antibodi jadi dia memberikan antibodi ke bayinya cukup tinggi. Itu buah anugerah ya. Gratis juga. Gratis lagi ya. Dan itu nggak bisa berlaku untuk orang dewasa ya? Oh tidak. Tidak bisa. Beda lagi. Berarti dari Mata Jabar ini obrolannya sangat menarik ya. Mungkin nanti di episode yang lain kita akan bahas kembali bersama Dokter Nurul ya, dengan hal-hal yang memang orang lain tuh belum tahu, sekarang kita tahu. Ya. Akhir kata, saya pamit undur. Kita akan berjumpa dengan episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.